Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Mab'ad, kita lanjutkan pelajaran kita Bulughul Maram sampai hadis berapa berarti? 216. Silakan dibaca. Karena ya dulu sesungguhnya adalah dia berkata subhanaka masuki Allahumma ya Allah wa bihamdika dan kemahasajamu wa tabarakasmuka Sanad terputus. Secara bersambung. Mauquf. Amzi dari bisikannya. Ya, tiupannya. Dari ya ini tiupannya sama. Tapi maksudnya di sini nafsihi dari sihirnya, dari apa namanya? waswasnya gitu. Baik. Iki sampai hadis ke piro iki? Sing bab iki. Mari ini hadis piro? Oke ya. 200. Oh ya banyak. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kita melanjutkan belajar kitab Bulughul Maram. Masih membahas tentang sifatus shalah ya, sifatus shalah. Ayo, sifatus shalah. Yaitu tata cara salat. Dan kita masuki hadis yang ke-216. Qala al-musannif rahimahullahu taala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat tahun 852 Hijriah. Beliau mengatakan, wa an Umar, dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, annahu kana yaqul, bahwasanya beliau mengatakan, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini adalah salah satu doa yang dibaca oleh sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, dan doa ini masuk dalam rumpun doa iftitah ya, doa iftitah atau doa istiftah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bisanadin munqati', dengan sanad yang terputus ya, dengan sanad yang terputus. Wad-Daraqutni, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni mausulan, secara mausul. Ya, secara mausul maksudnya secara sanad yang bersambung. Itu sanadnya apa? Bersambung. Wa huwa mauqufun, dan hadis ini hadisnya mauquf. Mauquf berarti dia itu adalah ucapan dari sahabat Umar, tidak dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa nahwuhu, dan yang semisalnya, maksudnya dengan doa yang semisal atau hadis yang semisal, an Nabi Sa'idin Al-Khudri, juga diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu marfu'an, secara marfu'.
Indal khamsati di sisi yang 5, yaitu diriwayatkan oleh 5 Ashabus Sunan dan Imam Ahmad. Wa fihi, dan dalamnya ada tambahan, wa kana yaqulu ba'da takbir, dan Nabi SAW mengucapkan setelah takbirnya, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini adalah salah satu versi ta'awud. Ya, salah satu versi ta'awud. Maka hadis ini memberikan 2 pelajaran. Di antaranya pelajaran yang pertama adalah salah satu versi doa iftitah adalah yang dibaca oleh sahabat Umar. Itu subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jatuka wa la ilaha ghairuk. Ini salah satu versinya. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua tentang salah satu versi bacaan ta'awud, yaitu ta'awud yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id. Agak panjang. A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini tambahi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi kita ada 3 riwayat paling tidak tentang ta'awud. Yang pertama umum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua adalah a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim, sampai situ. Yang ketiga tambahi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan doa ta'awud ini dibaca setelah iftitah. Terus selanjutnya membuka salat dengan takbir, wal qiraata dan bacaan dan membaca. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wa kana adalah beliau idza apabila raka'a ruku' lam yushis, tidak lam yushkhis rasul, tidak mengangkat kepalanya. Tidak mengangkat kepalanya. Enggak dangak enggak dangak. Tidak mengangkat kepalanya, walam yusawwibhu, dan tidak pula merundukkan terlalu. Dan tidak pula merundukkan terlalu. Walakin akan tapi baina dzalik, antara yang demikian itu, wa kana, dan adalah ya idza apabila rafa'a naik mengangkat minar ruku', dari ruku', lam yasjud, tidak sujud hatta hingga yastawiya, lurus qa'iman berdiri. Wa idza, dan apabila rafa'a naik ra'sahu, kepalanya, minas sujudi, dari sujud, lam yasjud, tidak sujud hatta hingga yastawiya jalisan, hingga lurus dalam keadaan duduk. Wa kana, dan adalah beliau yaqulu, berucapkan fi kulli rak'ataini, setiap 2 rakaat, tahiyata, tahiyat. Iya. Wa kana, dan adalah beliau yang itu menghamparkan rijlahu, kakinya, al-yusra, yang kiri, wa yang sibu, dan memberdirikan al-yumna, yang kanan. Wa kana, dan adalah beliau yanha, melarang an, dari ukbati syaitani, duduknya setan. Wa yanha, dan melarang ayyak tarisa, untuk menghamparkan ar-rajulu, seorang laki-laki, zira'ihi, lengannya, iftirashas Sabu'i. Iftirashas sabu'i, sebagaimana dihamparkannya as-sabu'i, hewan kuat. Wa kana, dan adalah beliau yaktimu, menggunakan salat berkat ini dengan salat akhrajahu Muslim, wa Muslim, walahu, dan baginya walahu, dan dalam riwayat Muslim ada penyakit. Hadis berikutnya 217. Qala wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata, beliau membuka salatnya bitakbir, dengan bertakbir, wal qiraati, dan membaca bi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Maka di sini yastaftihu as-salati bitakbir, itu takbiratul ihram. Dan dia rukun, nggak boleh orang nggak takbiratul ihram. Kemudian selanjutnya beliau wal qiraati, dan membaca al-Fatihah. Nggak disebutkan di sini masalah ta'awud, tidak disebutkan di sini soal doa iftitah. Maka
doa iftitah ataupun ta'awud, maka hukumnya ini bukanlah termasuk rukun sholat, tapi dia masuknya sunnah hayat, ya, termasuk sunnah sholat. Makanya di sini Nabi, ya, dalam hadis ini Nabi tidak membacanya, dalam artian tidak disebutkan riwayatnya. Kemudian yang dimaksud dengan wal qiraati bilhamdillah bi alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya membaca Al-Fatihah. Maksudnya setelah takbir langsung baca Al-Fatihah. Ya. Maka hadis ini menjadi salah satu dalil landasan dari pendapat ulama yang mengatakan tidak disunahkan mengeraskan bacaan basmalah. Karena Nabi SAW mengawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam riwayat yang lain dalam hadisnya sahabat Anas secara mu'allaq dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi melirihkan suara basmalahnya. Ya. Baik. Nah, jadi hadis ini menjadi salah satu dalil alasan. Namun hal itu bisa dibantah. Yang dimaksud dengan bi alhamdulillahirabbil alamin bukan maksudnya Sayyidah Aisyah itu mengawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, tidak. Tapi maksudnya adalah bi al-Fatihah gitu. Karena kadang dalam riwayat disebutkan sebuah ayat itu dengan sebuah surat itu dengan penyebutan awal ayatnya. Iya, dengan penyebutan awal ayatnya. Ya, misalkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika subuh membaca dengan Hamim Sajdah misalkan, atau membaca dengan Hal ata 'alal insan. Maksudnya yang membaca surat Al-Insan gitu. Jadi bukan ngawalinya dengan Hal ata 'alal insan, enggak. Jadi bisa dibantah dari sisi itu. Kemudian wa kana idza raka'a, dan apabila Nabi rukuk lam yushkhis ra'sahu, tidak terlalu mengangkat, walam yusawwibhu, dan tidak terlalu merunduk. Walakin baina dzalika, kan tapi antara itu. Ya. Maka di sini posisi kepala pada saat rukuk hendaknya apa? Hendaknya lurus, tidak terlalu ndongak, tidak terlalu merunduk. Ya, jadi sejajar dengan dengan punggung. Ya, kalau Nabi hasaradzarahu meluruskan punggungnya, maka kepalanya juga apa? Juga lurus. Wa kana idza rafa'a minar ruku', dan apabila bangkit dari ruku', lam yasjud, beliau tidak sujud hatta yastawiya qa'iman, hingga beliau lurus dalam posisi berdiri. Maka ini posisi i'tidal, ya, dan dia rukun. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud, dan ketika bangkit dari sujud, lam yasjud, tidak sujud hatta yastawiya jalisan, sehingga beliau benar-benar duduk, atau yastawiya lurus jalisan dalam posisi duduk. Ya. Maka duduk di antara dua sujud masuk juga apa? Rukun. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini, dan beliau membaca, maksudnya mengatakan ini di setiap dua rakaat at-tahiyyah, bacaan tahiyat. Ya, bacaan tahiyat. Ya, maksudnya ya kalau dua rakaat ya tahiyat awal, kalau rakaat keempat ya tahiyat akhir. Kemudian ini bisa menjadi dalil bahwasanya yang apa namanya dalam salat sunnah, maka dua rakaat salam. Jadi setiap dua rakaat membaca apa? Membaca tahiyat. Ya, setiap dua rakaat membaca tahiyat. Baik, wa kana yafrishu, dan beliau menghamparkan rijlahu, kakinya, al-yusra yang kiri, wayan sibu, dan mengangkat menegakkan al-yumna yang kanan, yaitu duduk iftirash. Ya, duduk iftirash. Wa kana yanha, dan beliau melarang an uqbati syaitan, dari duduknya syaitan. Maksudnya uqbatu syaitan, duduknya syaitan ini adalah duduk ik'a yang kemarin. Duduk ik'a seperti duduknya anjing. Ya. Maka dilarang, dan maka ini ada faedah bahwasanya duduk semacam ini dalam sholat terlarang. Terlarang meskipun dia sholatnya sambil duduk. Jadi nggak boleh duduknya dengan hal semacam ini. Ya. Dan larangan itu sifatnya makruh. Kemudian wayanha an yaftarisha rajul, dan Nabi juga melarang dari iftirash. Yaftarish di sini maknanya menghamparkan ar-rajulu, laki-laki, dhira'aihi, kedua lengannya, lengan tangan, iftirashas sabu'i, seperti menghamparkannya hewan buas. Makanya ketika sujud dia tidak boleh meletakkan sikunya.
ya apa jenenge sikute gak oleh ditemplekno nggon sujud. Jadi diangkat ya. Maka ini dilarang pada saat sholat dan dimakruhkan hal tersebut. Wa kana yakhtimu sholata bitaslim, dan Nabi SAW menutup sholatnya dengan salam. Maka di sini menunjukkan bahwasanya salam itu termasuk rukun sholat. Dan yang masuk rukun sholat adalah salam pertama. Hanya saja di sini, ada sedikit khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama berpendapat, sholat itu selesai ketika ada salam. Sholat itu dianggap selesai ketika ada salam. Dalam mazhab Hanafi mengatakan, sholat itu selesai bisa dengan salam atau bisa dengan selain salam. Yang penting sesuatu yang bertentangan dengan sholat. Misalkan apa? Dia hadas misalkan. Misalkan habis tahiyat akhir, sholawat, kemudian ngentut. Nggak salam. Maka ya nggak masalah. Ya, maka tidak masalah. Ya, dalam mazhab Hanafi. Jumhur ulama berpendapat enggak. Ya, mungkin baru dengar juga ya pendapat kayak gini ya. Atau nyeleneh ya. Ya, tapi mereka memiliki dalil masing-masing. Ya, memiliki dalil masing-masing. Jadi nggak harus salam. Dalam artian kalau misalkan sholatnya nggak salam, itu pun tetap sah. Tapi jumhur ulama mengatakan, kalau dia nggak salam, sholatnya batal. Sholatnya batal. Kemudian hadis berikutnya. Mankibaihi dua pundaknya. Idza apabila iftataha mengawali salat wa idza dan apabila kabbara bertakbir lirruku'i untuk rukuk, wa idza dan apabila rafa'a ra'sahu mengangkat kepalanya lirruku'i dari rukuk. Muttafaqun alaih. Wa fi hadithi, dan dari hadis Abi Humaid inda Abi Dawud, Abu Dawud, yarfa'u mengangkat yadaihi kedua tangannya hatta hingga yuhadiya sesuai sejajar bihima dengan keduanya menjadi pundaknya, kemudian yukabbiru bertakbir. Wali Muslim, dan dari Muslim an Malik, dari Malik bin Huwairis radhiyallahu ta'ala anhu, nahu hadis Ibnu Umar, semisal hadis Ibnu Umar, walakin akan tadi qala, yang mengatakan hatta hingga yuhadiya sejajar dengan keduanya ujung kedua telinganya. Ya. Tapi hadis berikutnya ini tentang mengangkat tangan. Mengangkat tangan pada saat sholat. Qala hadis 218. Wa an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadahi, beliau mengangkat kedua tangannya, hadwa mankibaihi, setinggi atau sejajar dengan mankib, sejajar dengan pundak, ya. Idza apabila iftataha shalah, ketika beliau membuka salat. Maka di sini yang pertama perlu kita bahas adalah tentang ukuran mengangkat tangan sampai seberapa. Ya, ukuran mengangkat tangan sampai seberapa. Dalam mazhab Syafi'i, mengangkat tangan itu ukurannya adalah sampai bagian telapak tangan itu sejajar dengan pundak, bagian ujung-ujung jari sejajar dengan telinga, dan ibu jari sejajar dengan telinga bagian bawah. Ya. Jadi intinya adalah dia sejajar dengan pundak dan sejajar dengan telinga. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi ngangkatnya seperti ini. Ya. Sebagian ulama yang lain berpendapat, ya, bahwasanya mengangkat itu hanya sebatas mankib, sebatas pundak saja. Jadi segini. Ya. Mengangkat sebatas pundak. Ini pendapat yang kedua dari sebagian ulama. Berpegangan dengan apa? Berpegangan dengan ini, hadis ini. Lafaz ini, hadwa mankibaihi. Dalam Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Hadwa mankibaihi, seukuran dengan mankibnya. Ya. Tidak telinga. Mazhab Abu Hanifah seukuran telinganya. Jadi dia telinga saja tanpa pundak. Segini. Nah, jadi segini. Nah, ada 3 pendapat di sini.
pendapatnya sebelum itu ya, pendapat yang pertama yaitu hanya seukuran pundak. Hadisnya apa? Jelas. Lafadz hadisnya jelas. Kemudian yang kedua, seukuran telinga saja. Ada hadisnya juga. Nanti hadis terakhir tadi riwayat Muslim. Hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi. Hingga sejajar dengan ujung telinga. Jadi dia sejajar dengan ini. Pertanyaannya, pendapatnya Imam Syafi'i. Itu dalam lafadz hadis nggak ada. Ini kan sejajar dengan pundak dan telinga. Kayak paling nyeleneh dewe. Tapi sebenarnya dia nggak paling nyeleneh dewe. Dia pendapat yang paling kuat sendiri. Kenapa? Yang pertama, di sini ada dua lafadz, dua riwayat. Yang satu mengatakan Nabi ngangkat tangan sampai pundak. Berarti nggak sampai telinga dong ya. Yang kedua, Nabi sejajar dengan telinga. Berarti nggak pundak kan gitu. Maka ketika ngambil yang riwayat sebatas pundak, hadis yang sejajar dengan telinga tidak terpakai. Ketika ngambil yang sejajar dengan telinga, hadis batas pundak tidak terpakai. Ya, maka Imam Syafi'i kaidahnya adalah kalau bisa menggabungkan semua riwayat yang ada, maka jangan sampai ada yang dibuang. Ya, makanya kaidah umum itu mengatakan i'malul kalam aula min ihmalihi. Jadi menggunakan semua lafadz yang ada lebih utama daripada membuang salah satunya. Karena kalau membuang salah satunya berarti kita membuang salah satu hadis. Kalau bisa digabungkan kenapa tidak? Maka Imam Syafi'i mengatakan dua-duanya bisa dikompromikan. Maka nggak ada satu riwayat pun yang dibuang. Maka ketika mengangkat segini nih, iki gak buat riwayat sing sapunda, ya gak buat riwayat sing setelinga. Jadi dua-duanya iya memang Nabi itu sepundak, iya bagian tangannya. Loh, tapi sejajar dengan telinga, iya telinga bagian jarinya. Ya, jadi seperti itu. Itu fikihnya Imam Syafi'i seperti itu. Makanya Imam Syafi'i itu karena sudah belajar di dua madrasah ya. Logikanya main, hadisnya kuat. Imam Syafi'i jadi ngutak-atik itu gitu. Maka Imam Syafi'i berpendapat dengan dua hadis ini. Enggak cuma ngambil salah satu, buang salah satu, enggak. Pendapat yang satunya ambil satu, buang yang lain. Buang yang lain. Dalam masalah kesunahan ya, tapi semuanya berpendapat ya boleh kalau misalkan ke atas boleh gitu. Cuma mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama dalam sunnah gitu. Kemudian pembahasan yang kedua, idzaf tatahas sholah, ketika beliau membuka sholat. Maka di sini mulai membahas tentang kapan mengangkat tangan. Yang pertama, idzaf tatahas sholah, ketika takbiratul ihram disunahkan mengangkat tangan. Yang kedua, wa idza kabbara, apabila bertakbir liruku untuk ruku. Yang kedua, ketika hendak ruku. Yang ketiga, wa idza rafa'a ra'sahu, ketika mengangkat kepalanya minar ruku, dari ruku. Maksudnya ketika i'tidal. Ya. Ketika i'tidal. Maka ini tiga posisi yang disebutkan dalam hadis ini. Sebenarnya ada posisi keempat. Ya, ada posisi keempat, ya, mungkin nanti ketemu hadisnya barangkali. Wa fi hadis, ya ini muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi hadis Abi Humaid 'inda Abi Dawud, dalam hadisnya Abu Humaid di Abu Dawud, yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi. Mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan dua pundak. Tsumma yukabbir, kemudian bertakbir. Wali Muslim an Malik ibn Huwairith, dalam hadisnya Malik bin Huwairith, hadis riwayat Muslim saja, nahwu hadis Ibnu Umar, seperti hadis Ibnu Umar, lakin qala, tapi mengatakan hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi. Ya, sampai sejajar dengan dua ujung daripada dua telinganya. Ya. Maka ini adalah kaifiyah dalam mengangkat tangan, ya, kaifiyah dalam mengangkat tangan. Kemudian juga ada posisi yang keempat, sebenarnya nggak disebutkan dalam hadis, yaitu ketika bangkit dari tasyahud awal, maka disunahkan juga ngangkat tangan. Ya, hadisnya dari hadisnya Ibnu Umar dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain. Terus selanjutnya. Allah dan meletakkan tangannya al-yumna yang kanan ala yadihil yusra di atas ala yadihil yusra, di atas tangannya yang kiri ala
ala sadrihi, di atas dadanya. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah, dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wis nih. Loh. Si. Akhrajahu hadis pira, Ndre? 219. Oh ya, Masya Allah. Wali ya, aku buka wis itu gini ya. Baik. Hadis nomornya 219. Qala wa an Wa'il bin Hujr. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu qala beliau mengatakan sallaitu ma'an Nabi. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu, kemudian beliau meletakkan tangannya al-yumna yang kanan ala yadihil yusra, di atas tangannya yang kiri, ala sadrihi, di atas dadanya. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Maka pembahasan berikutnya setelah mengangkat tangan apa? Bersedekap. Bersedekap. Baik. Hadisnya Wa'il bin Hujr ini sangat masyhur sekali. Saya sempat nggak tulisan nanggone WA. Wis maca. Kurang ya nang WA. Jadi posisi bersedekap di atas dada. Tak kayak tanda petik. Di atas dada itu maksudnya apa? Di atas dada itu maksudnya apa? Dulu saya berpendapat atau berpandangan ya, karena yang diajari seperti itu. Di atas dada benar-benar di atas dekat leher. Jadi segini. Segini. Ini di atas dada. Ini kan dada ya. Ya. Di atas dada segini. Kemudian ketika mulai belajar, ternyata ala sadrihi ini dalam semua mazhab fikih hampir tidak ada ulama fikih mazhab yang berpendapat di atas dada itu di atas dada dekat dengan leher. Ya, nggak ada yang berpendapat seperti itu. Bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' beliau mengatakan hadis ini menjadi dalil bahwasanya dalil mazhab Syafi'i ya, dalil mazhab Syafi'i. Hadisnya ini menjadi dalil mazhab Syafi'i bahwasanya yang sunnah dalam meletakkan tangan bersedekap itu adalah di atas pusar di bagian dada bawah yang dekat dengan pusar. Ya, jadi ya segini. Ya, tapi di atas pusar. Di atas pusar. Ya. Mazhab yang lain berpendapat di bawah pusar karena ada riwayat hadis Ali. Ya, jadi yang berpendapat di bawah pusar itu hadisnya sahabat Ali. Yang di atas pusar itu berdalil dengan hadis ini. Tapi dia bukan di atas dada pas. Jadi ala sadrihi ini yang difahami oleh para fuqaha sejak zaman dulu. Itu bukan di atas dada dekat dengan leher, enggak. Ya. Tapi apa? Di atas pusar. Di atas pusar. Karena kalau kita lihat kembali, batasan dada itu apa sih? Apakah buah dada ini? Apakah buah dada itu batasan dada atau tulang rusuk? Paham ya? Tulang rusuk. Iya, tulang rusuk. Ya, maka di sini saya pernah dengar ada seorang syekh mengatakan bahwasanya dada itu enggak dibatasi buah dada. Tapi batasannya adalah tulang rusuk. Kita paham tulang rusuk itu ketika ke belakang, dia sampai bawah kan, agak bawah. Maka ketika dia berada di atas pusar, dia sebenarnya berada di atas dada, meskipun tulang rusuknya yang agak belakang. Di atas dada itu masih masuk kategori apa di atas dada. Jadi hadis ini sebagaimana kita nukil dari Imam Nawawi, hadis ini menjadi dalil bahwasanya yang disunahkan ketika meletakkan tangan atau bersedekap adalah di atas pusar. Di atas pusar di bagian dada paling bawah atau di perut gitu. Sebagian ulama yang lain berpendapat di bawah pusar dengan dalil hadis Ali ya, karena ada riwayatnya dari sahabat Ali, namun hadisnya didhaifkan oleh sebagian ulama. Ya mungkin sampai situ aja. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allah taala alam, sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam.